Baik teman-teman, ketemu lagi dengan Bapak. Sekarang kita akan belajar menentukan bagaimana medan magnet di dalam solenoida maupun di dalam toroida. Nah, apa yang dimaksud dengan solenoida? Solenoida itu seperti ini. Jadi, kawat melingkar yang disusun memanjang. Kalau toroida itu kawat melingkar yang disusun lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, yang kawat melingkar memanjang ini namanya solenoida. Tapi kalau ditekuk begini namanya toroida. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat yang pertama. Sebelum kita berbicara itu, kalau nanti di dalam medan listrik ada hukum Gauss, di dalam medan magnet ada hukum Ampere. Jadi, kalian harus berbicara tentang hukum Ampere. Hukum Ampere ini mengatakan bagaimana? Bahwa integral tertutup dari BDL cos theta akan sama dengan mu 0 I. Maksudnya apa sekarang? DL ini apa? DL ini adalah lintasan tertutup. Syaratnya apa? Bahwa lintasan itu harus melewati titik yang mau ditentukan. Ditentukan apanya? Medan magnetnya. Dan melingkupi atau mengelilingi arus listrik. Nah, theta itu apa? Theta ini adalah sudut antara B dan lintasan. Di dalam menentukan lintasan itu, saran Bapak, carilah sudut-sudut yang menghasilkan nilai cos maksimal atau minimal. Kalau kamu tidak mencari penyakit. Mu 0 ini adalah permeabilitas. Kalau dalam listrik nanti ada permitivitas. I adalah arus listrik. Nah, teman-teman semua, sebenarnya toroida solenoida bisa juga dengan filsafat, tapi lebih repot kita. Paling mudah kalau medan magnet di dalam toroida maupun solenoida itu pakai hukum Ampere. Nah, sekarang kita masuk pada solenoida. Solenoida itu adalah kawat melingkar yang disusun memanjang. Nah, ini sekarang di sini ini namanya luar solenoida. Di sini ini namanya dalam solenoida. Nah, medan magnet ini hanya ada di dalam sini. Di sini medan magnetnya itu sama dengan 0. Ingat kawat melingkar. Kawat melingkar itu medan magnet hanya ada di dalamnya saja. Di luarnya tidak ada. Itu hal yang pertama. Jadi B akan sama dengan 0 kalau itu di luar solenoida, sedangkan B tidak sama dengan 0 kalau di dalam solenoida. Nah, sekarang teman-teman semua, ini
Bapak punya lingkaran satu dan yang lain kan ada jaraknya. Nah, di sini akan ada rapat lilitan persatuan panjang. Nah, N kecil sebagai N besar per L. N besar adalah jumlah lilitan. L adalah panjang solenoida. Nah, sekarang kita punya begini. Sekarang Bapak punya solenoida, ini Bapak kasih arus sekarang berlawanan jarum jam. Berarti kan begini nanti. Oke, ingat kalau kawat melingkar, ini arah arus, ini arah medan magnet. Nah, ini sekarang Bapak potong menjadi dua. Kan nanti kawatnya akan berbentuk huruf C begitu kan? Mudeng ya? Nah, sekarang yang akan kita tentukan adalah titiknya itu berada di tengah solenoida, atau boleh dikatakan di sumbu lingkarannya itu. Nah, kalau potongan solenoida ini saya gambarkan sekarang, maka di atas ini akan kelihatan titik-titik. Ini menggambarkan arusnya. Sedangkan yang di bawah ini berarti arah arusnya adalah masuk. Oke ya. Ini. Nah, medan magnetnya sekarang ke sana. Titik yang mau kita tentukan mana sih? Loh, titiknya ada di sini semua. Oke. Nah, sekarang tadi Ampere mengatakan carilah lintasan tertutup, ya toh, yang melewati titik yang mau ditentukan dan melindungi arus. Kalau misalkan yang paling penting adalah melewati titik itu, berarti lintasannya mau tidak mau adalah garis lurus. Tapi ini terbuka apa tertutup lintasannya? Oh, ini masih terbuka. Kenapa? Kedua ujungnya tidak menyatu. Kalau ini sekarang Bapak buat segitiga, tertutup enggak? Tertutup. Tapi kamu punya masalah apa? Menentukan apa? Sudut antara B dan lintasan yang miring itu. Setengah lingkaran juga sama. Maka carilah yang membentuk sudut 0 derajat atau tegak lurus. Maka mau tidak mau lintasan yang dimaksud Ampere pada kasus di sini pasti berupa persegi panjang. Nah, ini Bapak katakan sekarang titik P, Q, R, S. Nah, lintasan tertutup ini kalau Bapak potong-potong lagi sekarang bisa menjadi lintasan PQ, lintasan QR, RS, dan SP. Berarti kan kita ada 4 lintasan. Maka integral tertutup dari BDL. Oke ya. Sekarang yang ini kita lihat PQ-nya. Untuk PQ, sudut antara B dan Q kan sekarang dia berhimpit. Berarti cos berapa? Cos 0 derajat. Ditambah dengan integral tertutup dari sekarang yang QR. QR dan B-nya sekarang, B-nya ke sana, QR-nya ke atas. Berarti saling tegak lurus. Maka cos 90 ditambah integral tertutup dari BDL. Sekarang yang SR. Cosnya adalah juga sejajar kan, mau 180 boleh, 0 juga boleh. Ditambah dengan integral tertutup dari SP BDL cos. Dia juga sama ini. B dan PS-nya tegak lurus.
cos 90 sama dengan mu 0 I. Ingat, banyak kawat dikali jumlah kawatnya. Nah, berarti kalau Bapak tulis lagi, nanti mu 0 IN ya. Sekarang kita lihat, cos 90 berapa? Ini 0. Berarti QR-nya nanti 0. Sedangkan yang SP-nya, cos 90-nya juga 0. Nah, sekarang untuk lintasan SR. Lintasan SR ini, kan dia di luar solenoida. Berarti B-nya yang sama dengan 0. Berarti teman-teman semua, kita hanya punya apa? Kita hanya ada punya integral BDL cos 0, cos 0 1. Berarti kita akan punya integral BDL sama dengan mu 0 I kali N. Nah, integral DL ini kata Ignatius Warsito kan integral L pangkat 0 DL pasti sama dengan N. Maka Bapak punya B kali L sama dengan mu 0 I kali N. Berarti B-nya akan sama dengan mu 0 I N per L. Nah, N per L boleh Bapak katakan sebagai mu 0 I kali N. Mudah ya? Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana kalau dia itu di ujung solenoida? Jadi, gambarnya sama. Ini gambar kawatnya. Nah, titik yang mau kita tentukan ini sekarang. Nah, ini. Nah, sekarang lintasan ampernya. Tinggal kamu pikir lagi. Medan maretnya ke sana. Maka di sini juga sama, Le. Lintasan yang pertama ini. Ya toh? Nah, tertutup, lah tinggal kedua ujungnya dihubungkan saja. Sekarang saya punya titik P, Q, R. Nah, sekarang jumlahkan dengan tiap lintasan masing-masingnya. Berarti integral tertutup dari PQ BDL cos 0 ditambah integral dari QR ini BDL cos 90 ditambah integral dari RS ini BDL cos 0 ditambah integral tertutup dari SP ini BDL cos 90 sama dengan mu 0 IN. Ingat karena ada banyak lintasan. Cos 90 ini 0. Ini 0. Nah, cos 0 1 integral DL L berarti Bapak punya BL plus BL akan sama dengan mu 0 IN. Berarti B-nya Bapak punya setengah mu 0 IN per N atau mu 0 I kali N per. Udah? Ngerti ya? Nah, sekarang kalau bagaimana yang kita punya toroida? Toroida itu apa tadi? Kawat melingkar yang disusun melingkar. Ini namanya luar toroida. Ini luar toroida. Dalam toroida itu mana? Di sana. Di sumbunya. Maka teman-teman semua, di sini ada rapat lilitan
persatuan panjang. Nah, berarti kalau ini memanjang L, kalau Bapak tekuk menjadi lingkaran, panjangnya kan sebagai keliling lingkaran kan. Berarti Bapak akan punya N kecil sama dengan N besar per 2pi. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman semua, kalau ini mau ini Bapak potong, ini ada lingkaran pertama, ini ada lingkaran kedua. Jadi kan gambarnya begini. Oke ya. Nah, titik yang mau kita tentukan ini. Oke. Maka sekarang kita gambarkan lintasan yang dimaksud ampere. Mau tidak mau, suka tidak suka kan. Sekarang titiknya ini tidak bukan kan di tengah-tengah tiap lingkarannya. Maka juga lintasan ampernya pasti berupa lingkaran. Ini lintasan ampere. Nah, sekarang bagaimana dengan I-nya? Nah, kalau misalkan di sini adalah I-nya titik, berarti di sini cross, gitu kan? So, maka teman-teman semua, kalau mau kita lihat B-nya pasti dia ke sini. Nah, di setiap titiknya pun B-nya pasti akan tinggal tanganmu aja. Oke ya, maka sekarang kalau kita lihat, ini adalah lingkarannya, B-nya kan pasti begini. Sehingga sudut antara B dan lintasannya sekarang juga berhimpit. Maka Bapak punya apa? Integral tertutup dari BDL cos 0. Nah, panjang lintasannya berapa? Tentu keliling lingkarannya. 2pi-a sama dengan mu I N. Berarti Bapak punya B dl itu L, batasnya 2pi-a, berarti 2pi-a mu I N, berarti B-nya mu I N per 2pi-a boleh dikatakan sebagai mu I kali N. Nah, contoh persoalannya bagaimana? Contoh persoalannya begini sekarang. Kawat lurus dengan diameter kawat ini adalah 2 mm. Jadi diameter kawat ini adalah 2 mm yang panjangnya adalah 6.280 cm, panjang sekali. Nah, sekarang dia dibuat solenoida dengan jari-jari solenoida adalah 10 cm. Nah, sekarang jika dialiri arus 4 ampere, maka tentukan induksi medan magnet di tengah solenoida. Sederhana soal ini. Kasih waktu berapa menit? Teman-teman, nggak usah bingung. Kamu tinggal pakai apa? Bahwa di tengah solenoida, B-nya itu mu I N per L panjangnya. Lu masalahnya sekarang, kamu kan harus cari lilitannya. Banyaknya berapa? Ya toh? Sedangkan L adalah panjang solenoidanya. Gampang, nggak usah bingung-bingung.
Lilitannya kamu cari mana? Gampang. Satu lingkaran ini adalah kelilingnya berapa? Kan itu sebagai panjangnya. Nah, lilitan tinggal apa? Panjang total kawat dibagi keliling satu lingkaran. Ketemu dengan N-nya. Sedangkan L-nya, panjang solenoidanya, panjang ini dari sini tinggal apa? Diameter daripada kawat itu dikali dengan banyak lilitan. Oke ya? Silahkan dicoba. Kita lihat pertemuan berikutnya. Selamat siang.